Dr. Mao. Dr. Mao, BBE. Apakah kamu sudah terbiasa bekerja di sini? Sudah terbiasa. Semua orang sangat memperhatikan saya. Saya sangat senang. Oh, ngomong-ngomong. Ini untukmu. Kita baru saja bertemu. Kenapa kamu memberiku sesuatu? Oh. Jangan menolak. Ini hanya sedikit perhatian dariku. Aku juga memberikannya kepada Pepe. Aku tidak menolakmu. Kamu merajutnya dengan sangat indah. Tapi aku malu menerimanya. Aku suka merajut saat ada waktu luang. Jika kamu suka, nanti aku akan merajut lebih banyak untukmu. Oh, tidak. Aku akan menerima ini. Terima kasih, Bibi. Tapi lain kali, jangan memberiku apa-apa lagi. Baik, aku akan mendengarkanmu. Bibi, aku dengar dari Kiai bahwa kamu tidak punya keluarga atau teman di sini. Aku akan meninggalkan nomor teleponku untukmu. Jika kamu ada kesulitan atau masalah, hubungi saja aku. Atau kamu bisa datang ke klinikku untuk mencariku. Hei, oh. Jangan aku melakukan untukmu. Baik. Bibi Yun, mari kita makan siang bersama nanti. Tidak, aku sudah membawa bekal sendiri. Oh, jangan bawa besok. Aku ingin mengajak dokter mau makan malam. Kamu bisa ikut denganku. Aku tidak mengundangmu secara khusus. Kamu punya hubungan baik dengan dokter Mao. Aku punya hubungan terbaik dengannya di rumah sakit. Apakah dia sudah menikah? Belum menikah. Kenapa dia buru-buru? Dia sudah tidak muda lagi. Apakah dia punya pacar? Bibi Yayun. Aku ingin beritamu, dia tidak punya. Kamu mau mulai memperkenalkannya? Aku lebih tua darinya. Kalau ada yang bagus, jangan lupa kasih tahu aku. Hei, Pepe, aku pergi dulu. Siapa ini? Kemarin, aku ikut program Date Saturday. Untuk mencari pasangan buat kamu. Sutradaranya bilang aku bisa cek website mereka dulu. Jadi aku pilih satu buat kamu. Bagaimana menurutmu? Ya ampun, Tante Ye masih bikin kamu khawatir soal ini. Aku kira ini anakmu. Sekarang aku prioritaskan kerja dulu. Aku tidak buru-buru cari pasangan. Bagaimana bisa kamu begitu? Kamu sudah tidak muda lagi. Aku sudah punya anak di usiamu sekarang. Berapa umur anakmu? Kamu sudah menikah? Belum. Anak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa tidak kamu perkenalkan dia padanya? Aku pikir kondisi pria ini cukup baik. Kamu bisa tanya dia apakah dia mau. Ya. Hah? Oh, aku sibuk sekarang. Tante Yun, Pepe. Siapa ini di foto? Aku memperkenalkan pasangan untuk Dr. Mao. Tapi dia tidak mau. Apa aku ikut campur urusan orang? Tidak. Kamu membantunya. Tante Yayun. Aku tahu kamu peduli pada Dr. Mao. Tapi sebenarnya, dia sudah punya seseorang di hatinya. Dan dia tidak mau memulai. Siapa itu? Oh, aku tidak bisa memberitahu. Karena itu urusan pribadinya. Kalau aku terlalu banyak bicara. Dia akan marah lagi padaku. PIPI, tolong beritahu aku. Aku tidak akan bilang ke orang lain. Aku bukan tipe orang yang suka bergosip. Aku hanya pikir dokter mau orang yang sangat baik. Dan dia selalu ingin membantuku. Jadi aku hanya ingin melakukan sesuatu untuknya. Oh, tapi PIPI you. Katakan padaku. Oh, katakan padaku. Halo, Ular. Anda ingin berlibur kan? Ya. Kami sedang mempromosikan aktivitas tur keluarga. Asalkan Anda mendaftar, Anda bisa langsung menjadi turis beruntung kami dan menikmati diskon 50%. Boleh saya tanya, apakah Yuan Hao ada di sini? Oh, Anda mencari Presiden Yuan. Dia ada, silakan ikuti saya.
Ada seorang bibi mencari kamu. Masuklah. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? And Yuan Hao? Ya, Berapa umur Anda? aku 33. Ada masalah? Anda tidak punya pacar, kan? Bibi, ini perusahaan travel. Kalau bukan tentang pariwisata, saya tidak perlu menjawab Anda. Jangan salah paham. Saya ingin memperkenalkan Anda dengan seorang pacar. Anda dari Biro Jodoh? Saya tidak butuh ini. Terima kasih. Tidak, UM. Anda Kino Mao Xiaochun? Ya, aku kenal dia. Dia menyukaimu. Jadi aku hanya untuk melihatmu. Anda siapa baginya? Aku petugas kebersihan di rumah sakitnya. Dia biasanya sangat baik padaku dan banyak membantuku. Dan aku menganggapnya seperti anakku sendiri. Hei, dia masih lajang. Dia punya perasaan padamu. Jika kamu bisa bersamanya, kamu akan bahagia seumur hidup. Apakah Xiao Chun yang menyuruhmu datang? Ya. Kalian para pria harus mengambil inisiatif. Oh, bagaimana kamu tahu aku suka dia? Bagaimana bisa kamu tidak suka gadis yang baik seperti itu? Aku pikir kamu tampan. Dan kamu memiliki kondisi yang baik di semua aspek. Jika kalian berdua bisa bersama, orang tua akan sangat senang. Apakah dia menyuruhmu datang ke sini? Aku punya pemikiranku sendiri. Ini pemikiranku sendiri. Bagaimana kamu tahu dia suka aku? Aku tidak bisa memberitahumu itu. Kamu pergi mencari Yuan Hao. Aku sedang tidak sibuk siang ini. Jadi aku pergi ke perusahaan memory travel itu. Aku pergi mencari anak itu. Dia baik. Kami juga mengobrol. Aku pikir kalian berdua cocok. Bagaimana kamu tahu Yuan Hao? Dia beritahu. Dia bilang dia tidak bisa memberitahuku. Aku harus menepati janjiku. Kamu bilang, PI yang memberitahumu, kan? Kenapa kamu bertanya padanya? Orang tuaku tidak akan pernah menggunakan cara ini untuk memperhatikan hidupku. Jangan ikut campur dalam urusan pribadiku di masa depan. Oh, Dr. Wang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kamu akan sangat keberatan. Jangan marah. Aku tidak marah. Kamu juga melakukannya untuk kebaikanku. Tapi aku bisa mengurus urusanku sendiri. Jangan ikut campur dengan urusanku lagi. Kamu sibuk, aku akan turun. Hei. Tante Ye memberitahuku bahwa dia pergi menemuimu. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kenapa dia memiliki kesalahpahaman seperti itu. Jika itu menyebabkan masalah bagimu, aku sangat minta maaf. Tidak apa-apa. Masa dia seorang. Dia peduli padamu. Aku bisa mengerti. Kamu bilang sekarang kamu kerja sama dengan Xiao Chun. Jadi sekarang kamu bisa lihat Xiao Chun setiap hari. Aku cuma pengen ketemu dia sekali aja. Jadi aku ikuti alamat yang kamu kasih. Dan nemuin rumah sakit itu. Aku bohong kalau aku punya penyakit mata. Tapi pas aku lihat dia. Lihat dia. Dan lihat dia baik-baik aja. Aku nggak bisa biarin dia pergi. Aku nggak sabar pengen lihat dia setiap hari.
Kamu udah kasih tahu dia. Kalau kamu itu ibunya yang sebenarnya. Oh enggak. Enggak. Aku nggak bakal bilang. Kamu juga jangan kasih tahu dia. Udah bagus kalau kayak gini. Kalau suatu hari aku beneran pergi dari dunia ini. Mikirin di hari-hari terakhir. Masih bisa lihat anakku setiap hari. Aku nggak bakal nyesel. Aku ngerti. Tapi ini terlalu berat buat kamu. Kenapa kita nggak kasih tahu Xiaon aja? Son? Wajar aja anak pengen kenal ibunya. Iya, aku setuju. Kamu kan orang tua kandungnya. Kita nggak boleh egois banget. Nggak. Kalau kamu beneran peduli sama aku dan anak kita, ya kamu bisa bantu dia. Apa itu? Ada cowok yang baik. Xiaon juga suka sama dia. Tapi dia nggak aktif. Bisa bantu dia buat majuin hubungannya? Cowok siapa itu? Aku lagi nyari kamu. Raja, lampu latihannya ada masalah habis dipakai? Nggak ada masalah. Kamu suruh dia nunggu aku di tempatku. Oke, makasih. Hei, ayah. Kamu datang cepat banget. Oke, aku ngerti. Meong, Anak nakal. ayahku peduli kamu. Kenapa dia belum kembali? Ya. Dia tidak tahu kemana perginya. Ayahku benar. Di usianya, dia masih seperti anak kecil. Haha, pria selalu seperti anak kecil. Ayahmu adalah contohnya. Ketika aku menyebut ayahku, dia tersenyum. Oh, manis. Kamu juga akan memilikinya. Serius. Aku baik-baik saja sendirian. Hei, Xiao Chan. Tanya tentang Yuan Hao yang pura-pura jadi pacarmu. Apakah kalian masih berhubungan? Kami adalah teman baik. Oh, aku hanya melakukannya untuk menenangkanmu. Jadi kami hanya pura-pura jadi pasangan. Bagaimana jika itu menjadi nyata? Kamu bercanda? Aku serius. Xiaon, aku sungguh-sungguh. Sejak pertama kali aku melihat Xiao Yun, aku pikir kalian berdua sangat cocok. Dan kalian ditakdirkan. Sangge, Xiao Chun, kamu tidak muda lagi. Kamu harus mengambil kesempatan. Ibu, jangan bergerak. Ekspresi seperti ini. Ya, Dan jari ini. Kenapa kamu mengangkat jari seperti itu? Seperti seorang mak comblang. Hahaha. anak bodoh ini. Kembali, aku ada hal serius untuk dibicarakan. Kita sudah lama tidak bertemu. Paman, aku benar-benar minta maaf. Aku yang seharusnya mengunjungimu. Lihat kamu. Kamu datang ke Shanghai sesekali. Dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengajakku keluar. Hei! Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku baik-baik saja, aku sudah keluar dari perusahaan sebelumnya. Sekarang aku mengerjakan semuanya sendiri. Haha. Dulu aku pernah bilang, aku ingin mengatur perjalanan ke luar negeri untukmu dan Bibi. Sekarang aku sudah mandiri. Aku bisa mengambil keputusan sendiri. Bagus sekali. Aku juga berpikir begitu. Kamu sudah tua, tidak cocok untuk naik pesawat. Aku akan mengatur tur kapal pesiar ke luar negeri untukmu. Boleh tidak? Boleh. Yuan Hao, aku bisa mengajukan satu tempat tambahan. Tidak masalah. Apa kamu ingin mengajak Xiao Chun? Bukan Xiao Chun. Ini ibu kandung Mao Xiaon. Kamu menemukan ibunya. Bagaimana kamu tahu? Jadi Xiao Chun sudah menceritakan kisah hidupnya padamu. Ya, Ya. Yuan Hao, aku berpikir bahwa di dunia ini, orang yang Xiao Chun mau ceritakan kisahnya, pasti orang yang paling dia percayai dan bisa dipercayakan seumur hidup. Orang itu adalah kamu. Bisakah kamu mencari kesempatan untuk memberitahunya bahwa ibu kandungnya akan datang menemuinya? Untuk memberitahunya. mengapa aku yang harus memberitahunya? Bagaimana aku harus menjelaskannya padamu? Karena ibu kandung Xiaon sedang sakit parah. Dia datang kali ini. Dia berilang kali meminta kami untuk tidak memberitahu Xiao Chan. Utamanya karena dia takut mempengaruhi hubungan kita.
Jadi kupikir lebih baik kamu yang memberitahunya secara tidak langsung. Apakah pantas jika aku yang mengatakannya? Tentu saja pantas. Karena ibu kandung Xiao Chun memberitahuku. Dia hanya datang untuk melihatmu. Dan dia juga tahu bahwa Xiao Chun menyukaimu. Ayah, kamu sudah membelinya. Xiao Chun, bisakah kamu mengundang Yuan Hao untuk makan malam bersama? Tentu, satu orang lagi, satu pasang sumpit lagi. Apa yang kamu bicarakan? Oh, Xiao Yuan sudah datang. Selamat datang. Hei, Xiao Yan. Hello, hello. Xiao Chun, ini bukan sekadar menambah sepasang sumpit. Xiao Yuan adalah VIP ku. Aku akan memasak. Oh. Xiao Yan, cepat masuk. Ayo. Tengge ya. Sejak kamu pergi terakhir kali, aku merindukanmu. Sebenarnya, aku juga rindu kalian. Sungguh, hahaha. Masuk dan duduklah. Tidak, tidak, tidak. Aku akan membantunya. Kamu istirahat saja. Oke. Hahaha. Kebetulan sekali. Kita bertemu di jalan. Atau kamu datang ke sini untuk makan gratis? Apa yang kamu katakan? Aku tanya apakah kamu datang untuk makan? Ya, aku datang untuk makan. Kamu pikir aku bodoh? Apa ayahmu mencari kamu? Kamu tidak bodoh. Kamu banyak omong. Yuan Hao benar-benar orang yang baik. Ketika berbicara tentang musik, Jia Mengki Keciku Temperagu. Sungguh, sepertinya mereka benar-benar punya kesempatan. Tentu saja. Aku meminta Yuan Hao untuk memberitahu Xiao Chun tentang ibu kandungnya. Aku hanya ingin menguji Yuan Hao untuk melihat perasaannya terhadap Xiao Chun. Perasaan apa? Ya, Li Lingling. Ini belong Xiao Chun menolak. Untuk mengambil inisiatif. Kita harus mengambil inisiatif. Oak. Ayo. Oke. Kalian berdua benar-benar. Ini tidak seperti minum anggur putih. Kenapa kalian pelet dengan rak? Bibi, aku bisa minum bir. Nek, kamu tidak mengerti kami peminum. Kami hanya peduli dengan seteguk ini. Ini disebut kualitas anggur mencerminkan karakter. Adele, kan? Hahaha, eo. Bersulang. Yuan Hao, selamat datang di rumah Xiaon. Terima kasih atas undangannya, Paman. Dan terima kasih, Bibi dan Xiaon untuk kerja kerasnya. Memasak hidangan yang begitu mewah. Aku akan meminumnya. Kamu bisa minum sesukamu, dan aku akan melakukan hal yang sama. Hah? Hahaha, ayo. Mari makan. Xiao Chen, Yuan Hao mengatur perjalanan ke Korea untukku dan ibumu. Dia khawatir akan tidak nyaman bagi kami untuk terbang. Jadi dia memesan kapal pesiar untuk kami. Kamu lihat, dia sangat perhatian. Terima kasih. Aku akan transfer uangnya nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah berbicara dengan orang tuamu. Paman, mari kita putuskan. Hahaha. HM. Yuan Hao, Paman ingin bicara denganmu. Malam Xiaon memintamu untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Aku mulai menyukaimu. Ayah, aku mabuk setelah hanya 2 gelas. Ya, aku tidak minum. Jujur saja, aku jatuh cinta padamu malam itu. Haha. Aku pikir kalian berdua sangat cocok, kan? Hahaha. Ibu, aku juga menyukaimu. Benarkah? Ayo. Mari berselang untuk rasa sakit kita. Ayo, ambil. Hahaha. Ayo, hahaha. Hahaha. Maafkan aku, kami hanya sepasang sahabat baik. Kalau tidak, akan bermasalah. Bak. Ya. Sahabat APA, sahabat. Hanya ketika pria bersama, mereka bisa disebut sahabat. Ketika pria dan wanita bersama, Apa sebutannya? tentu saja, itu cinta. Cinta, haha. Ya ampun. Hey, Ada APA? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kami di tahun 50-an dan 60-an berbicara tentang cinta. Apa yang Anda? Paman dan Bibi. Kami benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Sebenarnya, aku sangat iri pada kalian. Hubungan sebelumnya tidak berjalan mulus. Aku pecundang di jalan emosi. Aku pecundang. Aku juga sama. Setelah mengalami luka dalam hubungan, aku belum pulih darinya. Aku juga pecundang. Tidak. Kenapa mengurangi orang tuamu?
Aku berbicara tentang diriku sendiri. Kenapa harus itu? Tapi bukan aku. Kalau begitu aku. Baiklah, baiklah. Kenapa kalian berdebat? Satu bercendang, dan yang lain bercendang. Mungkin yang negatif akan berubah menjadi positif, dan kalian akan berhasil. Benar. Kalian berdua pecundang. Duduk dan pikirkan. Belajar dari kesalahan. Dan rangkum pengalaman. Ada pepatah yang mengatakan, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Yuan Hao Dan Xiao Chan. Aku pikir kalian masih muda. Kenapa begitu negatif saat menghadapi kegagalan? Kalian harus melihat hubungan kalian lebih positif dan bahagia, dan berpegangan tangan untuk berjalan bersama. Maka hidup akan penuh dengan rasa. Bagus. Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Kamu benar sekali, Pak Tua. Seperti meja makanan lezat ini. Benar? Oke, mari kita berhenti bicara. Mari kita angkat gelas. Mari kita angkat gelas. Xiao Chen, Yuan Hao, ayo. Haha. Minum ini. Mana ayahku? Dia sudah minum. Kamu punya toleransi alkohol yang baik. Tidak sebaik kamu. Sebenarnya, aku tidak mabuk hari ini. Lihat, teman lama ayahmu sudah datang menjemput kita dengan mobil. Kita tidak bisa membiarkan mereka datang sia-sia. Kamu harus ingat apa yang kupercayakan padamu. Jangan khawatir. Kalau Edge kita pergi. Hei, Lau Sansi, ayo pergi. Oke, Xiaoyan, ayo pergi. Hei, Ibu dan ayah, telepon aku saat sampai. Oak. Oke, ayo. Dah. Hati-hati di jalan. Dadah. Selamat tinggal, selamat tinggal. Dah. Apa yang ayahku minta kamu lakukan? Dia memintaku membantumu mencuci piring. Berhenti menulis. Jangan membuat masalah. Berhenti menulis. Kapan kamu akan menjawab pertanyaanku? Penasaran? Ya. Aku penasaran kenapa ayahku pergi membeli sebotol anggur. Dan membawamu kembali. Saudara Emma Xiaon. Jangan panggil aku seperti itu. Kita adalah teman. Kamu memanggilku sayang. Aku merinding. Kamu adalah orang yang sangat penting di hatiku. Kamu membuka simpul terbesar di hatiku selama bertahun-tahun. Simpul terbesar. Dan membuatku berdamai dengan ibuku. Aku sangat berterima kasih padamu. Tidak. Kamu selalu memiliki ibumu di hatimu. Jadi aku tidak pantas mendapat banyak pujian untuk ini. Aku pikir Tuhan membuatmu muncul dalam hidupku. Pasti bukan suatu kebetulan. Apakah kamu minum terlalu banyak hari ini? Apa yang ingin kamu katakan? Sekarang giliranku untuk menyaksikan kebahagiaanmu. Ibu kandungmu telah muncul. Siapa yang baru saja kamu sebutkan? Ibumu. Bibi musik. Lalu mengapa dia tidak langsung datang untuk mengenaliku? Dia pergi ke orang tua angkatmu. Untuk menghormati mereka. Orang tuamu tidak tahu bagaimana memberitahumu. Jadi mereka memintaku untuk memberitahumu ini. Aku tahu. Kamu pergi dulu. Xiao Chuan. Tahukah kamu ketika aku memanggil ibuku hari itu? Betapa aku menyesal. Aku menyesal mengapa aku tidak mengenalnya lebih awal. Di dunia ini, ikatan darah adalah yang paling tidak terpisahkan. Hal yang ayahku percayakan padamu telah kamu penuhi. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku sedikit lelah hari ini. Aku ingin tidur. Kamu bisa pulang dulu, oke? Ada beberapa kata yang ayahmu harus memintaku untuk memberitahumu. Dia sakit parah. Dia tidak mengungkapkan identitasnya sebelumnya. Karena takut merusak hubunganmu dengan orang tuamu.
Keinginan terbesarnya sekarang adalah bisa melihatmu setiap hari. Sehingga dia tidak akan memiliki penyesalan dalam hidupnya. Dia tidak memiliki kesalahan dalam hidupnya. Bagaimana dengan aku? Apakah dia memikirkan perasaanku? Dia tidak ingin mengakuiku. Mengapa dia muncul di hadapanku setiap hari? Dia memberikanku syal, lalu memberikanku ini dan itu. Dia tidak ingin mempengaruhi hubunganku dengan orang tua angkatku. Kenapa dia pergi mencari orang tuaku? Dia meninggalkanku selama bertahun-tahun. Dia muncul hari ini, dan muncul di hadapanku. Aku beritahu kamu, egois. Orang tua angkatku adalah orang tua kandungku. Aku selalu percaya itu. Aku tahu apa yang kukatakan sekarang terdengar lemah. Aku baru saja mengalami suka dan duka bersama ibuku. Aku tahu pasti rasanya tidak enak. Tapi saat ini, aku pikir aku yang paling berhak berada di sampingmu. Untuk menghadapi ini bersamamu. Aku benar-benar tidak ingin ibumu berada di sampingmu. Tapi kalian tidak bisa saling mengenali. Kamu ingat itu? Apa yang kamu katakan padaku di kafe? Kata-kata itu sangat menyentuhku. Apa yang kamu katakan hari itu adalah kata-kata paling tulus dari hatimu. Aku duluan ya. Jangan matikan teleponmu. Obatnya sudah aku resepkan untukmu. Minum obatnya secara teratur sesuai resep. Dr. Wang, oh, kamu sibuk. Maaf, Kamu bayar biaya. oke, terima kasih. Dr. Wang, ini kue osmanthus yang aku buat pagi ini. Kubawakan untukmu mencoba. Dan aku merajut sepasang sarung tangan untukmu. Tentu, kamu belum bisa memakannya sekarang. Bisa dipakai saat cuaca dingin. Bibi Ming, sudah kubilang tidak perlu memberiku apa-apa. Kenapa masih memberiku? Ya. Dr. Wang, jangan sungkan. Aku sangat menyukaimu. Dan kamu selalu membantuku. Tentu aku harus baik padamu. Kamu ada waktu? Ayo ke rooftop dan bicara. Oak. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa rumahmu di sini? Di mana anggota keluargamu? Hai. Aku sendirian sekarang. Bukankah kamu bilang di usiaku? Kamu sudah punya anak? Anak perempuan. Di mana anak perempuanmu? Dokter Mao, aku ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Bibiu. Kamu bilang kamu sendirian sekarang. Di mana anakmu?
Apa yang terjadi denganmu dan anak perempuanmu? Dear Mao, betapa indahnya jika aku punya anak perempuan sepertimu. Bagaimana dengan anak perempuanmu sendiri? Di mana dia sekarang? Kami sudah terpisah bertahun-tahun dan tidak pernah menemukannya. Bibiu, kita tidak ada hubungan. Aku akan minta Pei Pei mengembalikan barang-barangmu nanti. Jangan khawatirkan urusanku mulai hari ini. Apa aku melihatnya hari ini? Ya, Bagaimana kabarnya? aku berbicara dengannya. Benarkah? Bagaimana? Aku menanyakan banyak hal padanya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia sama sekali tidak mau mengakuiku. Mungkin dia belum siap. Bukankah kamu juga begitu? Berikan dia lebih banyak waktu. Mungkin. Aku tutup dulu. Bibi, kamu di sini. Bisa kita bicara berdua saja? Masuk dan duduklah. Ma Chuan Yu mengundurkan diri. Bagaimana kamu tahu? Dia baru saja berpamitan padaku. Kamu bilang dia tidak memberitahumu. Apakah karena terakhir kali dia menemui Yuan Hao? Dan kamu menyalahkannya? Bukankah aku sudah bilang? Ini salahku. Aku terlalu banyak bicara. Aku bodoh. Aku tolol, oke? Aku bilang padanya kamu suka Yuan Hao. Jadi dia pergi mencari Yuan Hao. Bukankah ini niat baik? Haruskah kamu tawar-menawar dengan petugas kebersihan? Kamu, Bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Hei, Ada APA? bisa kamu keluar dulu? Hey, halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, Xiao Chuan, Yuan Hao. bisakah kita bertemu malam ini? Di mana? Hei, Sudah lama kita tidak ke sini. hah?
Pertama kali aku memanggilmu ke sini. Karena kalung ibumu. Jadi kamu memintaku datang lagi ke sini. Aku pikir tempat ini sangat spesial. Dengan nuansa seperti dongeng. Cinderella bisa menjadi putri di sini. Kamu tidak mengundangku ke sini untuk bercerita dongeng, kan? Dongeng juga bisa menjadi kenyataan. Tapi kenyataan itu kejam. Dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padaku. Dia meninggalkanku saat itu. Karena satu dan lain hal. Lalu apa alasannya sekarang? Kamu tahu, aku sudah menasihatimu berkali-kali. Tapi, ketika hal yang sama terjadi padaku, aku tidak berdaya. Sebenarnya aku sudah membujuk diriku berkali-kali. Jadi hari ini, di rumah sakit, aku bertanya padanya. Aku bertanya di mana anaknya. Dia bilang sudah bertahun-tahun terpisah dari anaknya. Dan tidak pernah menghubungi lagi. Aku orang yang hidup. Aku berdiri di depannya dalam keadaan hidup. Kenapa dia tidak mengenaliku? Aku tidak tahu kenapa. Hari ini, aku sangat kasar padanya. Dia ingin memberiku sesuatu, dan aku mengembalikannya. Mungkin aku sudah menyakitinya. Selama 20 tahun ini, aku merindukannya setiap hari. Saat kamu bercerita tentang ibumu, suatu hari nanti ketika aku bertemu orang tuaku, sikap seperti apa yang akan aku tunjukkan pada mereka? Hari ini, aku menggunakan cara yang paling rapuh dan paling kejam. Manusia mungkin memang seperti ini. Tidak sekuat yang mereka katakan. Menurutku seorang ibu yang memilih meninggalkan keluarganya. Pasti ada kesulitan yang tidak bisa dihindari. Kita semua adalah orang yang pernah terluka. Ibu kita mungkin saat itu harus membuat pilihan seperti itu. Mereka pasti lebih terluka dalamnya. Bisa perlahan sembuh seiring waktu. Atau semakin parah seiring waktu. Semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Kamu bukan hanya dokter mata. Kamu berhasil menyembuhkan luka batinku. Kamu punya kemampuan itu. Kamu punya masalah yang sama denganku. Aku percaya. Dan kamu tahu bagaimana menghadapinya. Masalahku berbeda denganmu. Sekarang, lihat dia. Tapi aku sama sekali tidak tahu masa lalunya. Apa yang terjadi padanya? Dan yang saya pahami adalah, mengapa dia tidak berani menghadapiku langsung? Mengapa dia tidak bisa memberitahuku apa yang terjadi saat itu? Dia meninggalkanku. Aku bukan monyet yang lahir dari celah batu. Aku berhak tahu bagaimana aku datang ke dunia ini. Dia punya surat untukmu. Dia pergi mencarimu. Aku sudah bilang waktu itu kalau aku petugas kebersihan di rumah sakit. Maaf telah berbohong padamu. Aku tahu. Kamu adalah ibu kandung Xiaon. Bagaimana kamu tahu? Ayah angkatnya yang memberitahuku. Apakah Xiao Chun tahu? Dia tahu. Dia juga memberitahuku. Kalian belum saling mengenal. Ya. Ini semua salahku. Aku hanya takut. Aku hanya tidak punya keberanian. Tindakanku dulu.
sangat menyakitinya. Bibi, ada yang bisa kubantu? ITU. Tolong berikan ini padanya. Kuharap setelah dia tahu kebenarannya, ada yang bisa membantunya. Kupikir kamulah yang bisa membantunya. Lihatlah. Aku tidak mau melihat. Xiao Chun. Maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku senang melihatmu. Aku tenang. Aku pergi. Beberapa kata yang tidak berani kusampaikan langsung. Hanya bisa kutinggalkan dalam surat ini. Saat aku muda, bodoh dan bingung, dan jatuh cinta pada ayahmu dalam kebingungan. Dia pria tampan dan berbakat. Dia suka berkeliling dunia dan menulis puisi. Kamu hampir lahir. Dia masih di Kuala Lumpur dan tidak pernah kembali. Tak lama, kabar hilangnya dia datang. Aku sangat gugup, tapi tidak bisa menemukannya. Sehari setelah kamu lahir, jenazahnya akhirnya ditemukan di sana. Aku tidak punya keberanian untuk hidup. Aku ingin pergi bersamanya. Jadi aku meninggalkanmu di rumah sakit. Aku membuat keputusan salah pertama dalam hidupku. Aku benar-benar tidak ingin hidup saat itu. Aku mengikuti jejak terakhir hidupnya ke padang rumput. Dan melihat pemandangan megah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku sepertinya mengerti. Hubungan tersembunyi antara puisi dan alam. Ayahmu, dengan puisi di hatinya, menyerahkan hidupnya pada alam. Dia adalah penyair sejati. Dan pria yang hebat. Aku tiba-tiba menyadari. Aku harus hidup untuknya. Ketika aku kembali ke rumah sakit untuk mencarimu, kamu sudah dikirim ke panti asuhan. Aku baru tahu saat sampai di panti asuhan. Kamu sudah diadopsi oleh keluarga lain. Saat itu, aku membuat keputusan salah kedua dalam hidupku. Aku tidak pergi ke keluarga itu untuk membawamu kembali, tapi memilih pergi sendirian. Aku meninggalkanmu karena kebodohan dan ketidaktahuanku, karena pengecut dan keegoisanku. Ketika aku akhirnya menyadari, aku telah melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki dalam hidupku. Semuanya sudah terlambat. Aku tidak melewatkan satu hari pun tanpa penyesalan selama ini. Sampai aku berjalan di garis hidup dan mati, aku memiliki keinginan kuat untuk mencarimu. Xiao Chun sayang. Meskipun aku memberimu kehidupan, tapi aku tidak membesarkanmu sehari pun. Aku tidak pantas menjadi ibumu. Kamu harus mencintai orang tua angkatmu. Jangan datang mencariku. Aku akan merawat diriku sendiri. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku keberanian untuk melawan penyakit. Aku akan selalu mendoakan dan memberkatimu dari jauh. Aku berharap yang terbaik untukmu. Semoga kamu bisa segera bahagia bersama Yuan Hao. Bersama. Suara terindah di dunia adalah panggilan seorang ibu. Kamu harus mencarinya. Jika kamu butuh, aku akan menemanimu. Terima kasih, Yuan Hao. Saat aku paling lemah, ada seseorang di sampingku.
Terima kasih. Wei Yang. Kamu harus menyemangatiku. Bukankah aku dalam kondisi baik? Bagaimana bisa kamu dalam kondisi baik jika terlihat begitu sedih? Tidak ada pelanggan. Tidak ada pelanggan. Ya, tidak ada pelanggan. Jadi kita harus selalu siap. Kamu tahu, Aku sudah memikirkannya. Menurutmu, haruskah kita memikirkan sesuatu untuk menarik lebih banyak pelanggan? Jika tidak banyak pelanggan seperti ini, aku akan bangkrut. Kalau begitu, gunakan otak pintarmu untuk mencari solusi. Aku sedang memikirkannya. Miang, tetang kaking besar. Kapan tikus ini berubah jadi kucing? Tuan, apakah Anda kesini untuk perawatan kecantikan? atau untuk mandi? Beri aku 2 kaleng makanan kucing. Rasa apa yang Anda inginkan? Gaya Amerika, tanpa es. Oak. Bro, bagaimana aku melakukannya? Aku tidak menyangka kamu begitu profesional. Aku berharap bisa benar-benar menjadi kucing sekarang. Yang Kemusaka, bawa pulang dan pelihara. Ayolah, aku tidak sebaik kamu dalam berkomunikasi dengan hewan. Aku hanya sini untuk berkunjung dan belajar. Untuk belajar. Bro, musim panas datang dalam sekejap. Kenapa musim semi kamu masih diam saja? Musim semi belum berlalu. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tahu maksudku dengan musim semi. Ketahui yang sebenarnya. Bagaimana hubunganmu dengan Xiao Chun? Apa yang bisa kita kembangkan? Kami hanya saling memberikan like di momen setiap hari. Aku hanya tidak mengerti. Kamu bilang tidak punya pacar. Dan dia juga tidak dalam hubungan. Tidak ada hambatan dalam waktu, tempat, dan orang yang tepat. Kenapa kalian berdua tidak bersatu? Kenapa kalian tidak bersatu? Apa itu komunikasi spiritual? Aku sangat sibuk sekarang. Aku punya banyak pekerjaan di perusahaan. Setiap malam aku harus minum dengan ayahku. Minum kopi. Dan membahas peristiwa global. Hidup sangat memuaskan. Katakan padaku. Kamu sudah dewasa, umurmu sudah 30 tahun. Kamu sedang dalam masa kemasan hidup. Kamu tidak memikirkan untuk mencari pacar. Tapi hanya bersenang-senang setiap hari. Kapan benih cinta akan tumbuh? Aku tidak bisa memutuskan itu. Itu tergantung Tuhan. Jadi maksudmu, kamu harus bertanya kepada Tuhan, apakah kamu bisa jatuh cinta? Ya, takdir sudah ditentukan. Kamu harus berusaha keras untuk menang. Apakah kopiku sudah siap? Tahu. Angin APA yang membawamu ke sini. Jangan hanya berdiri dan berbicara. Duduklah di sini sekarang. Aku butuh kursi yang besar dan nyaman. Kamu harus duduk di kursiku. Oke, ayo. Biar aku membersihkannya untukmu. Aku akan membuatnya nyaman untukmu. Ayo. Oh. Oak. Kamu mau minum apa? Aku tidak boleh minum kopi dingin, kan? Sekarang, aku hanya bisa minum air matang. Oke, tunggu aku. Hei. Biar aku. Aku akan ambilkan susu segar untukmu. Ini baru saja dikirim ke tokoku. Dengan kualitas tinggi. Ini bergizi. Ini baik untuk bayimu di kandungan. Oh, susu pasteurisasi. Aku diperlakukan dengan baik sekarang. Benar. Kamu spesial sekarang, kan? Oh, aku mengerti. Siapa yang memiliki mata yang begitu tajam? Kamu membeli semua lukisan yang kukirimkan di galeri. Itu kamu, Bos Ju. Terima kasih, yang telah meningkatkan nilainya beberapa kali. Uang susu untuk bayiku di kandungan sudah teratasi. Terima kasih. Lagi pula, kita suami istri, kan? Kamu dalam masalah sekarang. Dan butuh bantuan. Aku tidak bisa hanya diam saja, kan? Berapa bulan ini?
Kenapa aku harus memberitahumu? Apa hubungannya denganmu? Aku akan bayar susu formula bayi. Tentu saja berhubungan denganku. Benar? Aku yang bayar susu formula bayi. Karena kamu benar-benar ingin tahu. Aku akan memberitahumu. Sudah lebih dari 7 bulan sekarang. Hei, kamu mau menyentuhnya untuk memastikan ini nyata? Ah. Bagaimana jika rusak karena kamu? Ya. Bagaimana jika rusak? Aku tidak bisa menjelaskannya ke tunanganku. Haha. Namanya Wubin. Aku pikir dia akan menjadi ayah yang baik. Wubin. Hei, kenapa aku belum pernah dengar orang ini? Dokter dari luar negeri. Dia sudah melintasi Samudra Pasifik. Kamu lelah? Dia masih muda. Tampan? Dia hanya 5 tahun lebih tua dariku. Tidak jauh lebih muda dariku. Hah? Kapan kamu mulai pacaran dengan pria yang lebih muda? Itu sedang tren. Yang penting adalah dia akan baik padaku dan anak-anakku. Kamu tidak bisa menghilangkan masalah kekanak-kanakan ini. Dia bukan ayah kandung anakmu. Bagaimana dia bisa baik padanya? Ayah anak itu tidak mengakuinya. Siapa bilang aku tidak mengakuinya? Aku hanya tidak ingin menikah. Tapi aku tidak menolaknya. Akhirnya, bawa anak jalan-jalan di akhir pekan. Nikmati musim semi dan kebahagiaan keluarga, kan? Kamu pikir aku seperti apa? Ibu si ikan besar. Lao Tzu, bayar ke burrito. Kalau kamu selalu punya pikiran seperti itu, kamu tidak akan pernah punya anak yang memanggilmu ayah. Tidak, main pelen-pelen, jangan terstak. Tidak, kamu baru saja bilang ada orang yang namanya Wu apa gitu. Kalau dia mau jadi ayah anak ini, dia harus dapat izinku dulu. Kenapa? Karena aku ayah kandung anak ini. Aku selalu ingin bertanya padamu. Katakan. Menurutmu, apakah Yuan Hao dan Xiao Chun masih mungkin? Ayah, aku sudah menanyakan untukmu. Tapi menurutku mereka. Oh, tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Kenapa? Kamu pikir, sekarang zaman apa? Kalau seorang pria belum menikah, dan wanita juga belum menikah, dan keduanya saling mencintai, dan mereka dalam masa keimasan, mereka pasti sudah jatuh cinta dan menikah. Bagaimana dengan mereka? Mereka bertingkah seperti orang kuno. Mereka menunda-nunda, dan terus menunda. Ayah, tahukah kamu? Banyak kisah cinta berakhir seperti ini. Kakak Mew. Dia punya masalah. Masalah fisik. Apa itu omong kosong? Masalah psikologis. Hai. Lihat. Dia pernah pacaran dengan Shanshan. Dan juga dengan Bingbing. Keduanya putus. Dia terluka. Aku rasa dia mungkin tidak ingin menikah. Bukankah itu menyebalkan? Ayah, menurutku. Jangan khawatir. Kalau kamu benar-benar ingin mereka bersama, menurutku kamu harus bertindak sendiri. Apa gunanya aku? Kapan dia pernah mendengarkan aku? Yang kamu dan Ju tahu itu. Kalian bertiga adalah teman baik. Saat kalian bersama, kalian bisa lebih banyak membantu mereka. Ya. Aku akan memberimu hadiah besar jika berhasil. Oke, sepakat. Kita harus minum bersama. Sangka. Itu bagus. Hahaha.
Halo, Halo. Kamu tahu kenapa aku mengundangmu ke sini hari ini? Aku ingin kamu memperlakukan anakku dengan baik setelah menikah. Aku dengar ada perbedaan usia yang besar antara kamu dan Jian Hui. Apakah besar? 5 tahun. Yang hampir tidak berarti. Oh. Tapi Jian Hui sudah menikah 2 kali. Jika dia menikah lagi, ini akan menjadi pernikahan ketiganya. Bukankah dia sudah menikah denganmu 2 kali sebelumnya? Ini sepenuhnya membuktikan bahwa Jian Hui adalah wanita yang setia. Jujur saja, Bos Chu. Jian Hui adalah wanita tercantik. Wanita tercantik yang pernah aku temui. Dia dewasa, elegan, dan memikat. Dia bisa menggambar dengan baik, dan memiliki pengalaman hidup yang kaya. Wanita seperti ini, bagaimana aku bisa tidak mencintainya? Kamu sangat baik. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jian Hui memikat di matamu sekarang. Tapi setelah melahirkan, dia pasti akan mencurahkan semua energinya untuk membesarkan anak. Benar, tidak akan lama. Dia akan kehilangan pesonanya, dan kecantikannya memudar. Saat itu tiba, wanita seperti ini, apakah kamu masih tertarik padanya? Oh, kamu tidak tahu. Jujur saja. Bos Ju, aku memiliki kompleks Oedipus yang serius. Oh, saya suka wanita yang lebih tua. Semakin tua, semakin saya suka. Semakin tua mereka, semakin aman perasaan saya. Apa kamu khawatir tentang anak itu? Yah, itu tidak perlu. Jian Hui menikah dengan saya. Anaknya adalah anak saya. Saya pasti akan memperlakukan anak ini seperti anak saya sendiri. Jian Hui memiliki prasangka terhadapmu. Setelah kita menikah, dia pasti tidak akan membiarkan anak itu menemuimu. Saya pikir ide ini sangat ekstrim. Sampai anak, satu orang lagi yang dicintai, bukankah itu baik? Sejujurnya, Bos Ju, saya punya ide lain. Setelah saya menikahi Jian Hui, saya akan membawa anak itu menimo. Jika kamu suka anak ini, saya akan memintanya memanggilmu ayah baptis. Mengapa ini terdengar sangat aneh bagiku? Anak saya sendiri. Saya memintanya memanggil saya ayah baptis. Jika saya menikahi Jian Hui, dia akan menjadi anak saya. Dia juga akan memakai nama keluarga saya, Wu. Orang punya muka, pohon punya kulit. Jika seseorang tidak punya malu, dia seharusnya menjadi benda. Biar saya katakan padamu, anak Jian Hui di kandangnya adalah anak kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Biar saya katakan satu hal lagi. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Tidak peduli kemana kamu pergi. Anak itu tetap akan memakai nama keluarga Ju. Di matamu, aku bahkan bukan apa-apa. Saya tidak mengatakan itu. Apakah nama keluarga anak itu Ju atau Wu? Kita tidak bisa memutuskan. Kita masih harus mendengarkan Jian Hui. Ada lagi? Jika tidak ada lagi, saya pergi dulu. Oke, sampai jumpa. Jangan antar. Oh, Tuan Zhu. Terima kasih. Karena telah membesarkan istri yang luar biasa untuk saya. Saya sangat menghormatimu. Jangan lupa datang dan minum anggur pernikahan di hari pernikahan. Dah. Aku beritahu kamu, anak dalam kandungan Jian Hui adalah dari kita berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan menyembunyikan sesuatu. Aku juga memberitahumu bahwa tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya. Tidak peduli kemana kamu pergi. Anak itu akan memakai marga Ju. Luar biasa, Ubin benar-benar jenius acting. Aku baru-baru ini menjadi pacar orang lain. Aku punya pengalaman. Aku akan memuaskanmu. Sangat profesional. Tapi aku tetap saja hanya figuran. Kamu adalah orang di dunia sastra dan seni. Jika ada kesempatan, tolong rekomendasikan aku lebih banyak. Lebih baik jika peran dengan lebih banyak dialog. Tidak masalah. Aku punya beberapa teman sekelas yang sekarang menjadi sutradara. Aku akan rekomendasikanmu. Kamu hebat. Terima kasih. Apakah aku harus bermain sampai menikah? Ya. Tergantung bagaimana perkembangan si kepala babi nanti. Tunggu kabar dariku. Aku siap siaga.
Hei, Lao Tian. Oh, ini aku. Huang. Jangan berterima kasih padaku. Lihat, Sunset Red Deluxe, Jeju Island Tour 5 hari. 2.000 per orang. Bepergian untuk tetap muda. hahaha, sangat menggoda. Bepergian untuk tetap muda. Hahaha. Lao Yuan, musim semi kedua kita datang sedikit terlalu cepat. Hahaha. Kenapa kamu menghabiskan uang untuk ini? Jika aku ingin bepergian, Aku hanya perlu memberitahu Yuan Hao. Dia yang mengurus ini. Tidak, aku menukarnya dengan poin ban. Akan kadaluarsa jika tidak digunakan. Dan itu tidak akan mengeluarkan biaya sepeser pun darimu. Jangan tanya mengapa aku memilihmu, bukan yang lain. Karena kaulah sahabat terbaikku di antara semua temanku. Dan ini adalah tour group, bukan perjalanan solo. Sayang, ada banyak hal yang harus dilakukan di toko. Aku tidak bisa pergi. Pekerjaan tidak ada habisnya. Ada pepatah yang mengatakan, Jika kita tidak bepergian, kita semua akan menjadi tua. selagi kita masih bisa bergerak. Berkelanalah. Untukku. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku menghargainya. Sejujurnya, Ketika aku memikirkan tentang mengajukan visa dan paspor, kepalaku pusing. tekanan darahku naik. Jangan khawatir tentang apapun. Semua prosedur dan biro perjalanan akan menangani semua formalitas. Kamu hanya perlu memberiku paspor dan KTP-mu. Lalu, santai saja. Cukup muncul di bandara pada hari keberangkatan. Kalau tidak, lupakan saja. Lupakan saja, aku juga tidak akan pergi. Lalu mengapa kamu tidak pergi untukku? Lalu mengapa kamu melakukan ini? Apa gunanya aku pergi sendirian? Aku tidak kenal orang lain. Lao Yuan, temani saja aku. TAPI. Tapi apa? Kita sudah menghabiskan setengah hidup kita untuk anak-anak. Sekarang kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Baiklah, baiklah. Aku tidak bisa berdebat denganmu. Aku akan pergi, oke? Oak, hahaha. Oh, Lao Yuan, kamu harus belajar dariku. Kita harus tahu bagaimana menyesuaikan hidup kita. Ya, kita harus menyesuaikan hidup kita. Sayang, Sudah lewat. Aku harus pulang kerja. Kamu lihat kan? Aku akan menemanimu sedikit lebih lama. Oak, aku tidak ada kerjaan juga. Ayo makan bersama. Hahaha. Maksudku aku mau pulang untuk makan malam. Ah, iya. Tidak ada yang lebih enak di Lord Ripper masakin rumah. Ayo belanja bersama. Nanti pas sampai di rumah, Kamu bisa istirahat dan aku yang masak. kamu bisa mencobanya dan lihat apakah sesuai seleramu. Kalau kamu suka, aku bisa masakin untukmu setiap hari. Kepalaku sakit. Lao Yuan, Kamu hanya butuh seorang wanita di sampingmu. Bibi tidak bisa melakukannya. Sayang, aku tidak enak badan hari ini. Aku tidak enak badan hari ini. bagaimana kalau aku mengundangmu ke rumahku lain hari? Oak. Oke, aku janji padamu. ITU. Aku bikin sup untukmu dan anak-anak. Mesuklah. ITU. Bagaimana rasa sup ini? Lemen. Coba painya.
untuk melihat apakah rasanya sama. Tidak perlu dicicipi. Aku bisa mencium aroma yang sama. Seseorang datang padaku hari itu dan bilang, dia bilang ingin menjadi ayah untuk anakku. Apa kamu pikir sebuah tanaman? Apa kamu bicara tentang Ubin? Ya, begitulah dia memperkenalkan dirinya. Ya. Dia adalah figuran yang aku sewa untuk membuatmu kesal. Bagaimana? Aktingnya tidak buruk, kan? Bukan kamu. Kamu suka menggodaku? Aku, iya. Aku sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Aku suka menggodamu. Setiap kali aku menggodamu, aku sangat senang. Tapi kali ini aku menyuruh seseorang untuk membohongimu. Itu untuk anakmu. Karena kamu datang hari ini. Itu berarti kamu masih menyimpan kami di hatimu. Ayo menikah lagi.